kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami percaya di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia bisa selamat kecuali melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya penyembahan kami menyenangkan hatimu. Kami percaya berkat yang indah Tuhan sudah sediakan. Sempurnakan sukacita kami hari ini dengan duduk diam dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang telah Kau tibakan di tengah-tengah umat-Mu. Urapi dia Tuhan. Setiap kata kalimat berasal dari isi hatinya Tuhan. Setiap kata kalimat yang keluar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Umat-Mu pulang mendapat pengertian yang baru. Umat-Mu pulang makin mengenal Yesus Kristus Tuhan. Segala yang jahat, kuasa kegelapan, roh iblis, roh setan, setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus tutup bungkus kami sempurna. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Glow Tamres di tempat ini yang siap diberkati firman Tuhan dengan lantang, dengan semangat. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang menjelang sore hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Glow Tamres. Bisa lebih semangat lagi dong. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara. Saudara yang bangga punya Tuhan Yesus, kalau nggak keberatan boleh lambaikan tangan saudara. Oh haleluya. Kalau saudara nggak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan kamu kelihatan lebih awet muda hari ini. Bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yuk sama-sama kita yang mau diberkati firman Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan dulu dong bagi Tuhan kita. Saya sedang dalam sebuah serial khotbah Merdeka dari Berhala. Saya masuk kepada bagian yang ketiga. Saudara ingin melihat bagian pertama, kedua bisa melihat ada di YouTube channel saudara. Kita akan melihat Merdeka dari Berhala dalam momen kemerdekaan Indonesia yang keberapa saudara? 79. Coba yang bangga jadi orang Indonesia. Coba yang bangga. Oh haleluya. Bilang kiri kanan saudara, kita bangga jadi orang Indonesia. Bilang saudara. Puji Tuhan. Kisah Rasul 19 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Nanti saudara di rumah bisa baca the whole perikop supaya saudara bisa lebih mengerti kebenaran mengenai merdeka dari berhala. Kisah Rasul 19 23 sampai dengan ke-29. Seperti biasa kita bergantian. Saya 23, saudara 24, demikian seterusnya. Sama-sama bilang sama saya pasti diberkati. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. 24 saudara. Usahanya itu mendatangkan bagi apa? Tukang-tukangnya. 25 ia dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara kamu tahu bahwa adalah hasil dari ayat 26. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus tetapi juga hampir telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. 27 saudara silakan dengan untuk dihina orang tetapi juga kuil dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan apa? Ayat 28, mendengar itu meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah dewi orang. 29 seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung DPR RI serta menyeret Gaius Aristarchus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan yang percaya firman Tuhan. Katakan amin.
Latar belakang dari ayat ini, Rasul Paulus bersama dengan para rasul menyampaikan firman Allah yang disebut dengan jalan Tuhan. Kita mengatakan banyak orang di Eropa, di Asia kecil, mereka mulai percaya kepada pengajaran Paulus dan mereka mulai meninggalkan dewa-dewa mitologi. Dalam hal ini Dewi Artemis. Kalau saudara pernah pergi ke Seven Churches, 7 gereja mula-mula di Turki, saudara akan menemui bahwa salah satu kuil terbesar di tempat itu adalah kuil Artemis. Karena Dewi Artemis disebut sebagai dewa kesuburan, tapi juga disebut sebagai dewa bisnis, dewa cuan, dewa untung, dewa, kalau orang Ibrani bilang dewa hepeng, duit. Dia terkenal. Jadi ada banyak pada masa itu ada meteorit yang terbang ke kota Efesus dan hancur. Dan bentuknya mirip seperti dewa Artemis, Dewi Artemis. Sehingga mereka mengambil itu dan mereka menjadikan itu jualan. Sehingga banyak dari mereka yang menjadi kaya. Nah, kita akan belajar tanpa kita sadari bahwa kisah Paulus pada ribuan tahun yang lalu mirip dengan kejadian hari ini. Bahwa ada banyak dari mereka yang ikut jalan Tuhan, tapi in other hand mereka tetap mengikuti dewa-dewa yang lain. Dewa, berhala, penyembahan berhala zaman dahulu, patung, penyembahan berhala pada zaman dahulu, kemenyan, sesajen, dan bau-bau mistis. Tapi penyembahan berhala in the modern era is totally different. Penyembahan berhala di masa modern tidak seperti dulu. Yang setuju dan ngerti bilang amin dulu. So jangan membayangin penyembahan berhala kita nyembah patung atau nyembah lembu emas. Tapi penyembahan berhala dalam modern era berbeda dengan itu. Lalu pertanyaannya, apa itu berhala, Pak Pendeta? Berhala adalah apapun dalam hidup Anda yang sangat penting bagi kehidupan Anda, sehingga Anda tidak dapat memiliki kehidupan yang bermakna jikalau Anda kehilangannya. Bahasa gampangnya begini, berhala adalah apapun yang lebih penting dari Tuhan. Kalau itu diambil dari saudara, maka saudara kehilangan makna hidup saudara. Contoh, kalau saudara dipecat dari kantor dan saudara nggak mau hidup lagi, maka Tuhanmu bukan Yesus tapi apa? Tapi kantor. Kalau saudara anak-anak muda baru putus cinta dan saudara pengen mati, maka Tuhanmu bukan Yesus tapi siapa? Si lapet itu. Pacarmu. Berhala, kalau kata hamba Tuhan D.M. Elliot Jones, saudara dikatakan berhala. Saudara, ini akan cukup banyak membuka ayat. Saya minta saudara untuk pay attention. Saya tahu jam 12, jam 1.30, jam beres makan siang atau belum makan siang. Ini jam-jam kritis bagi orang percaya. Karena biasanya kalau ini kosong, ini juga kosong. Tapi kalau ini penuh, ini ngantuk. Jadi saya berdoa saudara pulang, saudara diberkati Tuhan. Coba colek kiri kanan saudara. Semangat woi. Semangat woi. Kurang semangat. Semangat woi. Memang kalau khotbah akhir bulan susah memang. Mari kita melihat menurut D.M. Elliot Jones mengatakan berhala adalah segala sesuatu dalam hidup kita yang menempati tempat yang seharusnya hanya ditempati oleh Tuhan saja. Segala sesuatu yang penting dalam hidupku. Saya suka banget kalimat selanjutnya. Berhala adalah segala sesuatu yang menjadi sandaranku. Berhala adalah segala sesuatu yang memiliki posisi yang mengendalikan hidupku. That's an idol. Kalau saudara sandaranmu bukan Tuhan, sandaranmu koneksi, harta, kenalan, that's your idol. Banyak dari kita hari Minggu nyembah Yesus, tapi dalam keseharian kita punya berhala. Berhala bisa apa saja. Berhala bisa karir, berhala bisa pekerjaan, berhala bisa anak, berhala bisa suami, berhala bisa pendeta, berhala bisa gereja, bahkan berhala bisa jadi apapun. Kalau saudara kasih lebih daripada Tuhan, gak apa-apa, diam aja terus. Kalau saudara kasih lebih daripada Tuhan, mereka berubah menjadi apa? Berhala. Makanya pada zaman dahulu ada banyak banget dewa perang, dewa kesuburan, dewa seks, dewa 19. Gak bisa lu diem aja sih. Dan dewa-dewa yang lain. Dewa Bujana. Dewa Simanjuntak. Pada zaman dulu untuk setiap
bagian ada dewanya. Saya pernah dulu, Tuhan saksi perkataan, saya pernah doain orang India. Saya naik ke lantai atasnya, ada banyak dewa dan tengah-tengah nyempil Yesus. Terus saya tanya, ini maksudnya apa nih? Ya pokoknya nyembahnya tergantung mood. Kalau butuh uang, ke dewa uang. Kalau butuh ini, ke dewa ini. Ini saya nggak made up. Memang kenyataan. Saya bilang sama teman saya itu, saya panggilnya bro. Bro, hancurin semua. Aduh, tapi kalau ini gimana? Yesus saja cukup. Ulang. Saya bilang sama dia nih, bro, hancurin semua. Tapi gimana? Yesus saja cukup. Saya minggu depan izin lagi aja deh. Bagaimana kita tahu something has become idol? Dari mana saya tahu kalau sesuatu sudah menjadi berhala dalam hidup saya? Sederhana ini, ketika saudara kehilangan sesuatu yang baik, saudara cuma sedih. Tapi ketika saudara kehilangan sesuatu yang penting menurut saudara, saudara rasa-rasanya pengen mati aja. Itu berhala. Itu berhala. Kalau saudara kehilangan sesuatu sedih, biasa. Tapi kalau kehilangan sesuatu rasanya aduh mati aja deh. That's an idol. Saya pernah ada seorang tua, istri saya saksinya. Ada perempuan saudara telepon saya tengah malam dari Manado. Telepon selalu. Saya bilang shalom. Kenapa? Saya diam aja. Kok diam? Saya jawab. Pendeta, saya nggak kurang-kurangin. Pendeta, saya di depan jembatan Soekarno. Ada di Manado, ada jembatan Soekarno. Tahu kan saudara? Samping Tanah Abang itu jembatannya itu. Saya mau lompat. Saya bilang jangan lompat dulu. Kenapa? Bukan karena saya peduli sama dia. Kalau dia lompat, HP-nya diperiksa polisi. Yang terakhir sebelum dia lompat, gua yang ditelepon. Viral lagi gua. Kenapa dia mau mati? Karena calon suaminya tiba-tiba berubah jadi dingin. Karena suaminya mulai tinggal di kulkas. Jadi dingin. Kalau sedih wajar. Kehilangan wajar. Tapi kalau sampai gak mau hidup lagi. Karena kehilangan. That's your idol. Your idol. Itu berhala kamu. Dari mana saya tahu 4 pertanyaan ini akan menentukan saudara punya berhala apa enggak. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana saya menghabiskan waktu saya. Paling banyak saudara ngabisin waktu apa? Ada orang kerjaannya tiap hari mancing aja. Mancing mania. Pokoknya mancing mulu, mancing keributan lah, mancing apalah. Ada orang tiap hari bisa nggak gym jadi berhala? Bukan berarti bangun pagi dia nyembah besi gitu, bukan. Tapi ada orang yang tiap hari jam 5 pagi bukannya Tuhan yang dicari, besi yang dicari. Langsung nge-gym 3 jam, 4 jam. Kalau makan diukur dan sebagainya. Tapi Alkitab gak pernah dibuka. Ada gak orang berhalanya tumbuhan? Ada, bangun pagi bukan Tuhan, tapi bunga. Bu, jangan pura-pura gak denger bu. Ya. Dari mana saudara waktu yang paling banyak saudara habiskan? Pertanyaan kedua untuk tahu apakah kita punya berhala apa tidak. Bagaimana cara saya, di mana area paling banyak saya menghabiskan duit? Kalau saudara menghabiskan duit untuk sesuatu yang bukan Tuhan. Ada orang kalau untuk makan, untuk hobi, untuk apa yang dia suka rela bayar mahal. Tapi gereja butuh sesuatu, belakang gak lihat. Memang diem semua, cabang lain juga diem saya ngomong ini. Memang diem. Lihat gereja bocor, udahlah urusan nantilah. Tapi giliran mau beli barang, mau beli apa, jor-joran. Pertanyaan ketiga adalah dari mana saya mendapat sukacita saya? Kalau sukacitamu, ada orang sukacitanya saudara tergantung dibangun pagi, tergantung timbangannya, jarumnya ke kiri atau ke kanan. Kalau jarum timbangannya ke kiri, apalagi kirinya banyak, oh haleluya, God is good. Tapi kalau ke kanan bahkan sampai ke bawah,
Dia mau bilang setan di timbangan ini. Dari mana sukacita saudara? Dan yang keempat, apa yang berada dalam pikiran saudara? Apa yang secara constantly terus saudara pikirin? Kalau jawabannya Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau yang saudara pikirkan bukan Tuhan, itu terus. Ada orang tiap hari toko, Natal toko, Lebaran toko. Nanti di neraka buka toko. Toko aja. Mari kita akan belajar, sedikitnya ada 2 berhala yang paling kelihatan di akhir zaman ini. Dan doa saya firman ini boleh mendarat dalam hati saudara. Dan saudara boleh diberkati. Yuk, yang siap diberkati boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang pertama, berhala yang paling sering kita kenal bagi orang percaya, bagi orang dunia, berhala personal idolnya yang pertama adalah money, uang. Berhala yang paling kita sering kenal apa Bapak Ibu? Uang. Sama-sama bilang sama saya, uang. Tuhan tidak menentang kekayaan. Saya berdoa jemaat Glow Tamres, saudara diberkati Tuhan luar biasa. Saya berdoa nanti berapa bulan saya datang lagi di depan mobil saudara, mobil 2 pintu, kalaupun gak ada pintu keluar dari bawah. Saya berdoa jemaat Tamres saudara kalau angkat tangan, wah engkau punya berlian segede-gede kepalan tangan. Rambut bukan lagi menantang langit, menantang Tuhan. Saya berdoa orang-orang jemaat yang hadir dengar hari ini saudara diberkati 7 turunan, 8 tikungan, 9 putar balik. Jangan malu-malu bilang amin. Memang hatimu kelihatan kan? Tapi isunya apakah kita memiliki harta atau harta yang memiliki kita? Saya ulang lagi, isunya apakah kita yang memiliki harta atau harta yang memiliki kita? Isunya apakah kita yang jadi tuan atas harta kita atau kita yang menjadi hamba atas harta kita? Ada banyak orang dulu waktu miskin cinta Tuhan, udah kaya lupa sama Tuhan. Di sini nggak ada, di bulan. Ada banyak orang ketika susah cari Tuhan. Isunya uang itu nggak ada masalah. Yang Tuhan tentang musuh terbesar dalam Alkitab adalah Mamon. Engkau tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan, uang dan Mamon. Kenapa Allah tidak menyukai spirit of Mamon? Karena roh Mamon, roh uang. Karena uang berusaha menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Orang kalau punya uang berpikir punya pengaruh. Orang kalau punya uang berpikir berharga. Orang berpikir kalau dia punya uang dia aman. Dia merasa aman karena kaya. Dia merasa berharga karena kaya. Dia merasa punya pengaruh karena kaya. Amin. Bahkan banyak orang tua, maaf ya jangan marah sama saya. Kalau marah bodo amat lah. Banyak orang tua dari kecil sama anaknya, kalau anaknya perempuan punya calon mantu laki-laki datang ke rumahnya, mari kita jujur. Kalau kau sambut dia di ruang tamu, pertanyaan pertama yang kau tanya sama calon mantumu apa? Gak mungkin kau tanya gereja di mana, penipu ngana. Pasti pertanyaan pertama yang kau tanya rumah di mana? Kalau dibilang iya om di Pondok Indah. Enggak om, Pondok Rangon. Betul apa betul? Pertanyaan kedua, apa yang orang tua tanya sama anak laki-laki calon mantunya apa? Papa kerja apa? Kalau dibilang, oh puji Tuhan om, papa managing director oil company Asia Pacific. Langsung kau bilang, bisa telepon Pak Gilbert nggak? Berkatin sekarang bisa nggak Pak Gilbert? Papa yakin ini jodoh dari Tuhan. Bahkan ada banyak orang tua bilang sama anaknya, lo cari yang kaya lo. Lo cari kalau bisa yang anak tunggal. Yang papa mamanya udah kritis mau mati. Halo? Ada banyak orang hatinya bertobat tapi dompetnya belum bertobat. Ya. Ada banyak orang cinta Tuhan tapi lebih cinta uang. Bahkan maaf ini perkataan saya. Ada banyak penyembahan berhala hari ini di kota-kota besar. Ingat, setiap kali ada penyembahan berhala harus ada mezbah dan korban. Sama-sama bilang sama saya,
harus ada mesbah, harus ada korban. Lebih semangat dong, mesbah, korban. Betul nggak? Kita punya omongan begini, kalau saja saya punya uang lebih banyak, saya lebih bahagia. Pernah mikir gitu kan? Coba gue orang kaya, pasti orang hormatin gue. Coba aja uang gue banyak, pasti mertua gue sayang sama gue. Bahkan kita tahu kalau cucu pada datang ke rumah, cucu dari mantu yang kaya beda. Cucu oma, ih lucu banget sih. Giliran yang mantu miskin, cucu siapa sih? Sus. Halo, Glow Tamres, Shalom. Ada banyak penyembah berhala, ada saudara mesbah, saudara korban. Apa maksudnya? Ada banyak kepala rumah tangga bekerja cari duit, korbannya anak istri. Untuk menjadi kaya, dia persembahkan di mesbah dewa Mamon itu anak, istri, keluarga. Bukan berarti anak istri kau bunuh gitu, bukan. Tapi betul nggak, kita nggak bisa jadi pengusaha yang sukses di saat yang bersamaan jadi orang tua yang sukses. Dunia ngajar gitu kan? Dunia ngajar kalau pengen sukses harus ada yang dikorbanin. Dan banyak dari kita nggak sadar, kita korbanin istri, anak-anak kita untuk kita berhasil. Dan kita kasih kompensasi ketika kita berhasil, kita kasih uang untuk menutupi rasa bersalah kita. Makanya Alkitab bilang akar dari segala kejahatan apa? Akar dari segala kejahatan apa? Cinta akan uang. Oleh karena itu Allah tidak menentang, saya tulis dalam slide saya. Allah tidak menentang kekayaan. Allah tidak menentang, saya percaya Tuhan mau kita hidup diberkati. Tapi saya juga percaya bahwa Tuhan mau hidup kita tidak dikontrol, tidak didominasi oleh apapun juga kecuali oleh Yesus. Katakan amin. Kita terbalik, kita menyembah yang seharusnya dimanfaatkan. Tetapi kebalikannya kita memanfaatkan yang harusnya disembah. Saya ulang lagi biar saudara ngerti. Kita biasanya menyembah yang harusnya dimanfaatkan. Uang itu harusnya disembah apa dimanfaatkan? Tuhan itu harusnya disembah apa dimanfaatkan? Kita menyembah yang seharusnya dimanfaatkan. Kita memanfaatkan yang harusnya disembah. Dulu orang pakai uang untuk cari Tuhan. Tapi sekarang orang pakai Tuhan untuk cari uang. Dulu orang melalui pekerjaannya untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang orang pakai Tuhan untuk pekerjaannya. Tuhan hanya alat bantu. Makanya gak heran di gereja transaksional. Makanya gak heran di gereja jadinya bisnis sama Tuhan. Bahkan kita kasih persembahan aja kita bilang ingat Tuhan ya ini 100.000. Firman berkata 30, 60, 100 kali ganda. Itu bukan ngasih, mancing. Mancing mania, mantap. Makanya saya tulis dalam slide saya, pilihannya uang yang menjadi fokus kita, atau kita jadikan Tuhan sebagai alat untuk mendapatkan uang, atau kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Makanya ada lagu yang kita suka nyanyi. Allahku kan memenuhi. Saya tahu pales sih. Menurut kekayaan dan kemuliaannya, Allahku kan mencukupi kebutuhanmu di dalam Yesus Tuhan. Lumayan juga suara saya.
Ya kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang kedua, sambil saya undang pemain keyboard bisa bantu saya. Yang kedua, apa berhala yang perlu kita expose? Yang pertama berhala namanya uang. Saya berdoa jemaat Glow Tamres, saudara diberkati dalam apapun yang kau kerjakan. Dan ketika engkau diberkati, ingat saudara yang memiliki harta bukan harta yang memiliki saudara. Amin saudara. Saudara yang jadi tuan bukan jadi hamba. Karena kalau uang yang jadi tuan, uang suruh-suruh hamba. Kapan makan, kapan istirahat, kapan pergi, kapan ke gereja. Saya ada pengerja di gereja saya melayani. Dia seorang wirausaha, punya toko. Ada toko, tokonya toko plastik. Dia gabung pelayanan. Terus saya tanya sama dia, kamu kalau hari Minggu kan full di gereja. Terus toko gimana? Siapa yang jaga? Terus dia bilang, toko saya tutup kalau hari Minggu. Loh, Minggu bukannya rame? Paling rame kak. Kok tutup kak? Kan Minggu buat Tuhan. Nggak, jangan tepuk tangan, tiru. Ini ngomong-ngomong pemain keyboard mana? Terangkat apa gimana nih? Nggak muncul-muncul pemain keyboard nih. Jangan-jangan lagi jaga lilin di belakang nih. Jangan-jangan dia juga penyembahan berhala di belakang dia. Ya. Kalau saudara tahu di tempat kami melayani ada banyak juga orang-orang entertain, influencer. Dan mereka memilih hari Minggu untuk Tuhan. Tapi kan kita repot sekarang. Minggu justru paling rame. Justru paling rame. Saudara punya iman. Bahwa kalau saudara sungguh-sungguh cari Tuhan. Maka apa yang kau cari di dunia. Tuhan akan sediakan. Amin. Kalau saudara setia sama Tuhan, sungguh-sungguh sama pekerjaannya, setia dalam pelayanan, maka saudara nggak perlu takut. Yang saya percaya anak Tuhan bukan kejar-kejar berkat, tapi berkat yang kejar-kejar anak Tuhan. Karena Alkitab yang bilang kebajikan, kemurahan akan apa? Mengikuti aku. Yang kedua, apa berhala yang perlu kita expose? Ini kesukaan saya. Yang kedua berhala yang perlu kita expose adalah romance. Atau percintaan atau cinta. Berhala dari percintaan ini menjanjikan cinta, menjanjikan rasa sayang, menjanjikan kesukaan, menjanjikan kenyamanan, menjanjikan rasa bebas dari kesepian. Ada banyak anak-anak muda yang kalau pacarnya tinggalin dia mau mati rasanya. Ada banyak anak-anak muda yang kalau pacaran benar-benar menghamba. Kasih badannya, kasih tubuhnya, kasih uangnya, kasih segalanya. Karena kenapa? Karena bagi dia Tuhannya pacarnya. Ada banyak suami-suami atau istri-istri sukacitanya bukan sama Tuhan, tapi sama suaminya. Kalau suaminya kenapa-napa langsung hilang damai sejahtera. Ada banyak orang tua sukacitanya di anak bukan di Tuhan. Kalau anaknya kenapa-napa hilang sukacitanya. Ingat, berhala adalah apapun yang lebih penting dari Tuhan. Itu berhala. Ada orang, makanya ketika Abraham disebut bapak orang beriman, Allah minta apa sama Abraham? Serahkanlah anakmu yang tunggal yang engkau kasih. Serahkanlah dia, berikanlah korban kepadaku. Karena Allah ingin lihat, adakah Abraham lebih mengasihi ciptaannya daripada sang pencipta? Adakah Abraham berubah hatinya? Ingat, dulu sebelum punya pekerjaan kita cari Tuhan. Dulu waktu miskin kita sayang Tuhan. Giliran udah kaya, udah nyaman, kita gak perlu Tuhan. Ada banyak orang cari Tuhan bukan karena Tuhan, tapi karena berkatnya. Ada banyak orang bertobat bukan karena bertobat, tapi banyak orang bertobat bukan menyesali dosa, tapi menyesali akibat dari dosa. Saya ulang lagi, ada banyak orang bertobat bukan karena menyesali dosa, tapi menyesali efek dari dosa. Gampangnya begini, ketahuan. Apa Bapak Ibu? Ketahuan. Saya kemarin Sabtu khotbah di Lapas Salemba. Nggak nanya, saya kasih tahu. Saya bilang sama mereka, jangan bertobat karena masuk penjara. Ada banyak orang menyesali akibat dari dosa, bukan dosa.
Karena kalau saudara menyesali akibat dari dosa, itu bukan pertobatan. Itu ketahuan. Ada banyak orang bertobat karena sakit. Kalau sembuh, ngaco lagi. Halo? Saya rasa ada penolakan di hati saudara. Saudara setuju gak pendapat saya? Amin. Saya bilang sama mereka, cari Tuhan karena di penjara kan. Saya tanya deh, kalau kamu gak di penjara sekarang cari Tuhan gak? Enggak sih Pak, karena di penjara aja. Gak ada pilihan, jadinya baca Alkitab. Kalau di luar ngapain? Ya jalan-jalan. Ada banyak suami bertobat bukan karena menyesal, ketahuan. Chatnya kebaca. Halo? Gak apa-apa, diam aja terus sampai Tuhan datang kedua kali. Ada anak muda, dia DM saya. Halo Pastor Gideon, saya jemaat Bapak. Saya baru saja memiliki pacar. Kami berdua orang Kristen dan ingin menjadikan Tuhan sebagai pusat hubungan kami. Namun jujur Pak, saya mendapati diri saya menjadikan hubungan kami dan pacar saya sebagai idola. Saya bergantung padanya untuk kebahagiaan saya. Kalau dia gak balas WA saya khawatir. Kalau saya lihat dia lagi sibuk di sosial media tapi saya telepon gak angkat, saya khawatir. Apakah saya sedang menyembah berhala? Apakah saya lebih memikirkan hubungan saya daripada Tuhan? Ada banyak istri berhalanya suami. Kalau suaminya berkata yang baik, dia merasa berharga. Kalau suaminya sayang peluk dia merasa dicintai. Tapi kalau suaminya lagi sibuk cuek sama dia bilang gini, kamu sayang gak sih? Kamu anggap aku berharga gak sih? Kamu jemaat Glo, diem aja. Jangan ya Dek. Jangan. Ada orang berhalanya pelayanan. Kok bisa? Bisa. Bedakan melayani pekerjaan Tuhan sama melayani Tuhan. It's totally different. Ada orang berhenti pelayanan ngerasa gak berharga. Aduh aku harus gimana? Tuhannya pelayanan. Saya pendeta, itu bukan identitas saya. Pendeta itu pelayanan. Identitas saya bukan siapa saya. Identitas bukan siapa saya, tapi saya milik siapa. Saya ulang lagi, identitas bukan soal siapa saya, tapi saya milik siapa. Makanya dari 10 hukum Taurat, apa hukum yang pertama? Saya tahu, kok gak tahu kan? Apa hukum pertama dari 10 hukum Taurat? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa? Kenapa hukum itu number one? Kenapa jangan ada Allah lain di hadapanku nomor 1? Kenapa gak nomor 3? Kenapa gak nomor 4? Kenapa gak nomor 5? Kenapa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku nomor 1? Pernah nanya gak? Pasti gak pernah kan? Karena saya tahu muka-mukamu emang. Karena Allah tahu kalau ada Allah lain di hadapannya, kalau ada berhala dalam hidup kita, maka kita akan mudah berbohong, mudah berzina, mudah menipu, mudah saksi dusta, mudah mengingini. Kalau Allah lain di hati kita adalah harta, maka kita akan berbohong untuk melindungi harta kita. Kita akan membunuh untuk melindungi harta kita. Kita akan mengingini milik sama. Kalau Allah lain di hati kita adalah suami atau istri kita, ketika suami kita diganggu sama orang lain, maka kita akan membunuh, kita akan berdusta. Kalau bukan Yesus, satu-satunya Allah dalam hidup saudara. That's why hukum 10 hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, baik yang di bawah
bumi, di langit. Kalau sekarang mungkin diganti, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baik HP. Oh, orang sekarang gak sama HP udah kayak aduh, ke toilet pegang HP. Saya mau tanya jemaat Glow, kalau Alkitab ketinggalan, kau pulang gereja, putar balik gak? Kalau HP ketinggalan, putar balik gak? Ya udah gak usah jawab, gak apa-apa saudara. Kalau Alkitab ketinggalan, putar balik gak? Wah, siapa juga mau ngambil. Di situ duduk di bangku situ, minggu depan di situ lagi aku lagi. Kita setiap 5 menit buka HP. Padahal gak ada yang WA. Kita udah sadar gak secara psikologi kita udah terlalu attach banget gitu. Kita 5 menit kayak orang sibuk lu gitu. Toilet bawa. HP penemuan tercanggih manusia, tapi juga penemuan terbodoh manusia. Smartphone mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang sering kita lihat kan di restoran, sekeluarga kumpul, masing-masing pegang HP. Terus yang muda biasanya foto, makanan, jangan makan dulu, jangan makan. Sebentar, muntahin. Mau muntahin apa tuh? Semua ya. Kita jadi palsu. Senyum. Cekrek. Upload. Family time. Terus kalau dia pengerja gereja ada ayat. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah indahnya. Bila keluarga hidup rukun bersama. #Glow Tamres. Oh, kalau lagi di gereja kita pakai HP, Pak Gilbert lagi khotbah, apalagi kalau ayatnya bagus di belakang, cekrek, bisa Pak Gilbert lagi begini, story, update, quality time with Jesus. Jangan lupa tag Pastor Gilbert Lumendong. Padahal abis kita upload, kalau HPmu bisa masuk surga, HPmu yang masuk. Kaunya di luar. Kalau saja kita baca Alkitab seperti pegang HP, oh semua masuk surga nih. Kalau saja kita tiap 5 menit check your Bible, lagi apa sih Daud nih? Si Musa lagi apa nih? Aja. Kalau nonton TikTok, wow. Bahkan kalau sangkakala berbunyi teteret masih begini. Ya. YouTube. Kalau drama Korea, waduh, 16 episode, 1 episode 1,5 jam dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam tempo secepat-cepatnya. 17 Agustus merdeka. Semalaman marathon movie. Pikiran pendeta telat dikit. Telat dulu si Gideon nih. Berhala. Tak berapa banyak anak-anak muda yang mau mati karena putus dari pacarnya. Kalau bos, kita anak buah, bos punya batasan, betul apa tidak? Tapi kalau dia tuan, master, pemilik, kita nih budak. Kalau kita jadi berhala, kecuali Tuhan kita Yesus, kau diberkati. Tapi kalau your master, tuanmu dunia, maka berhalamu akan menyiksa engkau. Makanya kemerdekaan sejati bukan tidak memiliki tuan. Banyak orang berpikir merdeka itu artinya bebas buat apa saja. No, merdeka berarti gak punya Tuhan. No, merdeka bicara kita memilih Tuhan yang benar. Yaitu siapa Tuhan yang benar? Yesus yang mengasihi saudara dan saya. Merdeka dari berhala bagian ketiga. Apa berhalanya? Berhala adalah segala sesuatu yang lebih dari Tuhan. Berhala adalah yang membuat kita, menjadikan kita tempat sandaran.
Berhala adalah apa yang kita pikirkan lebih daripada Tuhan. Dan berhala bisa apa saja, bisa anak, bisa karir, bisa pelayanan, bisa apapun. Dan kalau saudara hidup di bawah penyembahan berhala, saudara akan bisa melihat berkat Tuhan. Doa saya firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Yang punya surga, crazy love with you. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Ada banyak yang diberkati firman Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara. Kasih tos kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus mengasihi kamu. Mari sama-sama kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kan doamu sama Tuhan. Gak perlu lihat kiri kananmu, hanya engkau sama Tuhan. Mari kita do general check up dalam hati kita. Adakah kita lebih mengandalkan harta kita daripada Tuhan? Adakah sesuatu lebih berharga daripada Tuhan? Berhala adalah sesuatu yang ketika diambil kita merasa tidak berharga. Engkau bukan berdasarkan karir pekerjaanmu, engkau bukan berdasarkan mobil apa yang kau kenakan. Kalau ada orang berhalanya uang, dia merasa aman kalau melihat sejumlah angka di bank. Dia merasa tenang kalau jumlah uangnya di bank cukup. Tapi kalau jumlah uangnya jauh dari kata cukup, dia penuh dengan kekhawatiran. Ada orang berhalanya suaminya atau istrinya atau bahkan anaknya. Sehingga dia berusaha lakukan apapun agar suami, istri atau anaknya senang sama dia, sayang sama dia. Ketika suami, istri atau anaknya mengecewakan dia, dia kehilangan harapan. Ingat, Alkitab mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah hanya ingin dia menjadi satu-satunya Tuhan dalam hatimu. Tidak ada yang lain. Bahkan para pelayan Tuhan, izinkan saya mengingatkan saudara. Jangan sampai pelayananmu membuat kau jauh dari Tuhan. Tapi biar pelayananmu membuat kau makin dekat sama Tuhan. Jangan jadikan pelayanan sebagai tempat untuk saudara menjadi excuse untuk gak bangun hubungan sama Tuhan. Agar pada hari ini saudara dan saya, jemaat Glow Tamrin Residen tempat ini, dalam hati dan pikiran kita hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Bukan menyembah yang harusnya dimanfaatkan, bukan memanfaatkan yang harusnya disembah. Tapi hari ini baru hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau ini doa saudara, sama-sama angkat tanganmu, tutup matamu. Jadikan lagu ini sebagai doa pengakuan.